Nah, ini bukan sekali ini aja ini, memang warganet Plus 62 menunjukkan solidaritasnya di media sosial. Tidak hanya di dunia olahraga, dalam beberapa kejadian seringkali netizen Indonesia juga menunjukkan agresivitasnya. Nah, kita akan bahas bersama pemerhati budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan. Selamat malam, Mas Firman. Apa kabar? Selamat malam, Mas Reza. Kabar baik. Kabar baik ya. Ini kita sehat, Mas. Sehat, saya juga sehat, alhamdulillah. Kita mau bahas mengenai warganet Plus 62 nih, yang memang kemarin sempat meramaikan lini masa dengan kata karma di akun AFF. Nah, ini semakin membuktikan bahwa predikat dari warganet Indonesia yang tidak sopan se-Asia begitu. Kalau menurut Anda, apa yang menjadi penyebabnya? Ya, dalam kasus yang terjadi hari ini agak sulit dibedakan antara netizen Plus 62 yang sedang merasa dicurangi, merasa diperlakukan tidak adil, kemudian mereka bersolidaritas dengan mereka menunjukkan kemarahan. Jadi kalau di beberapa kasus yang sebelumnya, misalnya waktu Microsoft dengan risetnya mengumumkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat ke-29 dari 34 negara dalam hal Digital Civilization Index, mereka marah. Nah ini hari ini mungkin karena sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai, klub yang sedang bertanding ini adalah kecintaan mereka, kemudian akibat regulasi yang ditetapkan kemudian menyebabkan Indonesia tersingkir. Nah mereka mengekspresikan kekecewaannya itu secara beramai-ramai. Ini harus dilihat secara fair juga bahwa Indonesia ini cukup kompak, dan kalau saya lihat dari nada maupun tema statement yang ada di Twitter atau media sosial yang lain itu lebih menyesali, lebih mempertanyakan mengapa sampai Indonesia diperlakukan tidak adil, bukan semata-mata marah, mencaci maki, kemudian bersikap tidak rasional. Jadi saya melihat ini sebagai ekspresi solidaritas, walaupun mungkin tadi menjadi agak sulit dibedakan karena dilakukan secara masif dan dalam waktu yang cukup singkat. Seperti itu, Mas Reza. Baik, Mas Firman. Ini kalau kita melihat memang kan kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi begitu ya. Biasanya terjadi pada saat ada kompetisi internasional yang melibatkan Indonesia sebagai salah satu pengisinya di sana. Misalnya olahraga maupun ada kontes kecantikan juga ramai begitu ya. Anda melihat fenomena ini seperti apa sih? Ya, memang kita memiliki tadi jumlah pengguna media sosial yang cukup banyak dan juga kemudian memanfaatkan media sosial tersebut sebagai medium untuk berekspresi, sehingga ketika jagoan kesayangan, klub kesayangan, kemudian juga pasangan bulu tangkis yang diperlakukan tidak adil di beberapa saat yang lalu, kemudian menimbulkan reaksi, ini terbaca sebagai kemarahan yang beramai-ramai. Dan seperti yang ditulis di dalam judul bahwa kita hobi ngegas, memang nampak dengan masifnya ekspresi yang ditunjukkan, ini seakan-akan mengeroyok entah panitia, entah penyelenggara sebuah event, sehingga nampak menimbulkan ketidaknyamanan akibat kemarahan tersebut, atau paling tidak menimbulkan sebuah tekanan. Tetapi sebagai sebuah bentuk ekspresi ketika diperlakukan secara tidak adil itu adalah hal yang wajar disampaikan. Nah, ini persoalannya perlu dilihat beramai-ramainya ini menyampaikan secara beradab atau beramai-ramai dengan mencaci maki dan tidak rasional. Nah, ini perlu kita telaah dengan lebih hati-hati. Seperti itu, Mas Reza. Oke, Mas Firman, tadi Anda menyebutkan bahwa salah satunya adalah mengekspresikan kekecewaan begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bahas mengenai netizen negara lain, itu juga hobinya menyampaikan secara santun atau ngegas seperti ini atau seperti apa? Ya, memang sangat variatif. Ada beberapa negara yang begitu agresif juga di dalam komen-komen.
hal ini juga mengundang perhatian sebuah institut dari riset dari Yale University bahwa media sosial itu mempunyai struktur yang ketika seseorang ingin mengekspresikan kemarahan itu memang menyediakan penghargaan dalam tanda kutip orang mengekspresikan perasaannya kemudian mendapatkan like yang kemudian akan mendapatkan sambutan dari orang lain. Nah, dari penelitian ini saya merasa berkeyakinan bahwa bukan hanya orang Indonesia satu-satunya yang mudah marah, gampang ngegas, tapi ini juga menjadi perhatian dunia. Cuman kalau kita lihat memang jumlah pengguna media sosial kita di berbagai macam platform itu ada di 5 besar, bahkan ada di nomor 4 di dunia. Sehingga ketika mereka berekspresi secara bersama-sama, ini nampak menimbulkan tekanan dan berhasil memperoleh perhatian. Nah, yang perlu dibedakan adalah beberapa saat yang lalu, misalnya netizen Indonesia memberikan rating buruk ketika putra Pak Ridwan Kamil hilang di Sungai Are, kemudian di Google Maps menurunkan rating Sungai Are. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak rasional dan memalukan. Tetapi kalau dalam bentuk suatu pertanyaan, menyesali, meminta regulasi itu diperbaiki seperti dalam kasus AFF, ini menurut saya perlu dilihat isi dari masing-masing ekspresi tersebut, apakah disampaikan secara beradab atau tidak beradab. Nah, ketika itu disampaikan secara beradab, rasanya oke-oke saja, walaupun jumlahnya banyak, justru ini adalah sebuah kekuatan, jangan main-main dengan solidaritas masyarakat Indonesia. Tapi itu tadi, catatannya harus disampaikan secara beradab dan rasional. Seperti itu, Mas Reza. Oke, Mas Firman, berarti tadi harus disampaikan secara beradab begitu ya. Tapi kalau misalnya tadi yang komentar-komentar negatif, misalnya penurunan rating di Google Maps yang tidak masuk akal seperti itu, menurut Anda solusinya seperti apa sih? Apakah perlu ada kontrol dari pemerintah, misalnya membuat kurikulum bermedia sosial, ataupun kontrol dari diri saja sudah cukup begitu? Nampaknya kalau hanya mengandalkan kontrol diri saja itu belum terbukti cukup, tetapi juga kalau misalnya dengan mengandalkan aturan pemerintah, rasanya terlalu banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga jalan tengah untuk itu adalah kita perlu berdialog dengan para netizen ini, perilaku mereka ketika bermedia sosial itu menjangkau masyarakat secara global, sehingga ketika ekspresi disampaikan secara tidak rasional, secara tidak beradab, itu dunia akan melihat kita, akan memperhatikan kita, yang bisa jadi akan berujung kepada pertimbangan negara lain atau perilaku bisnis di negara lain untuk benar-benar berhati-hati berhadapan dengan orang Indonesia. Jangan-jangan ketika menyelesaikan persoalan yang tidak memuaskan, masyarakat Indonesia di sektor apapun itu dengan cara yang tidak beradab juga. Nah, ini perlu berhati-hati. Jadi jangkauan media sosial ini global, dan juga jejak digitalnya itu dapat diakses kembali sehingga bisa dijadikan sebagai bukti. Ini loh modelnya masyarakat Indonesia ini tidak rasional dan gampang marah. Nah, Anda harus berhati-hati ketika Anda berbisnis. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu ditanamkan kepada para netizen untuk mengatur ekspresinya lebih rasional dan beradab. Baik, ini kekuatan besar dari netizen Indonesia yang salah satu menjadi terbanyak di setiap platform harus diarahkan ke arah yang lebih positif lagi supaya lebih menguntungkan negara kita begitu ya. Terima kasih Mas Firman Kurniawan, pemerhati budaya dan komunikasi digital sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Oke, Mas Reza, selamat malam.